Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi turunan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan turunan ya dalam materi-materi yang lain. Untuk penerapan turunan ini ada 4 ya. Yang pertama persamaan garis singgung, kecepatan dan percepatan, fungsi, dan materi limit. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan 2 penerapan turunan. Yang pertama persamaan garis singgung dan yang kedua kecepatan dan percepatan. Untuk persamaan garis singgung kurva kita bisa memanfaatkan materi turunan dalam mengerjakan soal persamaan garis singgung kurva. Misalkan kita dapat soal yang tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 12 di titik 2,12. Dengan menggunakan materi turunan kita bisa mengerjakan menggunakan cara yang ada di pembahasan. Di sini untuk persamaan garis singgung atau persamaan garis ini ada rumus Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Di rumus ini yang nanti kita ganti itu Y1, M, dan X1. Dari soal ini X1-nya sudah diketahui. Dan Y1-nya sudah diketahui. Jadi dari soal ini titik yang diketahui 2 ini X1 sedangkan 12 ini Y1. Sedangkan M-nya kita akan cari menggunakan rumus M sama dengan Y aksen X. Y aksen kita turunkan yang ada pada soal, mirip materi sebelumnya. Setelah diturunkan, X-nya diganti dengan X1. Itu yang kita jadikan M. Ini 12-nya diganti 2 sama 22. Ini dioperasikan seperti biasa. Kali masuk 22X dikurang 44. 12-nya pindah ruas. Nah, kita lanjut. Untuk soal berikutnya, tentukan persamaan garis singgung kurva. Kalau soal sebelumnya itu adalah titik, untuk soal yang kedua, ini sejajar garis. Sama dengan soal sebelumnya ya. Dari rumus umum ini yang kita ganti Y1, M, dan X1. Kalau di soal sebelumnya X1 dan Y1-nya sudah diketahui ya. Untuk soal ini kita tentukan ya mulai dari M, X1, dan Y1. Nah, yang pertama kita cari M-nya. Untuk menentukan M, garis itu kita ubah ke bentuk Y sama dengan. Nanti yang kita jadikan M itu angka yang ada di depan X ya, kayak gini. Jadi berapapun angka yang ada di depan X, itu kita jadikan M. Misalkan M-nya sudah ketemu, kita bisa cari X-nya menggunakan rumus sebelumnya, ya aksen X. Sini 2 sama dengan 2X dikurang 2, hasil turunan dari soal. Ini kalau misalkan X-nya sudah ketemu 2, kita bisa mencari Y-nya ya. Kita substitusi angka 2 ke soal ya, yang Y sama dengan. Kalau misalkan sudah dapat, kita masukkan ke rumus. Kita operasikan seperti materi sebelumnya.
di contoh 1. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi ini, kita lanjut untuk pembahasan soal berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, di titik 2,6. Nah, saya kasih waktu 10 detik ya untuk mengerjakan soal yang ini. Jawaban yang betul itu jawaban yang A ya. Nah, kita lanjut. Ini soal yang kedua. Nah, ini cara kerjanya sama persis dengan soal sebelumnya. Jawaban yang betul jawaban yang D ya untuk soal yang ini. Nah, semoga anak-anak sekalian ya, jawabannya ketemu ya. Nah, ini berabsis ya. Nah, dalam koordinat kartesius, absis itu titik X, ya, sedangkan untuk titik Y itu disebut ordinat. Nah, untuk soal nomor 3 jawabannya yang A. Nah, lanjut nomor berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 4, nah, jawabannya yang B. Lihat soal yang nomor 5. Nah, ini menggunakan kata tegak lurus. Kalau sejajar tadi, nah, untuk M yang digunakan itu M1 sama dengan M2. Nah, jadi M-nya bisa langsung digunakan. Untuk tegak lurus, ya kita bisa menggunakan rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi nanti M yang digunakan itu M2. Nah, ini nah, jawabannya yang A. Nah, lanjut untuk materi yang kedua, nah, kecepatan dan percepatan. Nah, untuk materi kecepatan dan percepatan, misalkan dapat contoh soal sebuah benda bergerak dengan persamaan Y sama dengan T kuadrat. Ya, dia menggunakan simbol T ya. T dalam pelajaran fisika itu merupakan simbol waktu ya. Saat T ya simbol detik, T sama dengan 2. Sedangkan kecepatan sendiri itu menggunakan simbol V dan percepatan menggunakan simbol A. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini karena pertanyaannya kecepatan, nah, kita menggunakan turunan pertama ya. Misalkan soal sudah diturunkan ya, angka 2-nya diganti dengan kecepatan benda. Nah, berarti kecepatan benda 1T sama dengan 2 itu sama dengan 16. Misalkan soal yang ditanyakan itu percepatan. Nah, berarti kita turunkan 2 kali ya. Jadi kita menggunakan simbol turunan kedua. Nah, baru kita substitusi menggunakan angka 2. Nah, kita lanjut latihan soalnya kembali. Nah, sebuah partikel bergerak. Nah, ini sama persis dengan contoh sebelumnya tadi. Nah, tepat sekali ya. Jawabannya yang B ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, kalau misalkan kecepatan bendanya ada 2, itu dua-duanya disubstitusi ya. Ya nanti habis diturunkan,
2-nya disubstitusi, 0-nya disubstitusi juga. Nah, jawaban yang A tepat, jawaban yang betul yang D. Soal yang terakhir. Ini simbol percepatan, jadi kita harus turunkan 2 kali ya. Jadi kalau misalkan kita turunkan awal, berarti 3T kuadrat dikurang 6T ya. Kita turunkan kembali. Jawaban tepat, jawaban yang betul yang 12. Itu dia materi penerapan turunan untuk materi persamaan garis singgung ya dan kecepatan percepatan. Untuk bagian 3 dan 4 silahkan ikuti di video berikutnya ya untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakan fungsi dan limit menggunakan turunan.